Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delvino Dirgantara Bastom dengan NIM 2019-210528. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, dan materi yang saya akan sampaikan adalah tentang filosofi kontrol yang berubah-ubah. Berkenan dengan pergerakan menuju partisipasi dan pemberdayaan pegawai, banyak perusahaan mengadopsi proses kontrol desentralisasi daripada hierarki. Kontrol tersebut mewakili filosofi budaya perusahaan yang berbeda. Di sini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan hierarki dan pendekatan desentralisasi. Yang pertama adalah pendekatan hierarki atau kontrol hierarki. Yang pertama adalah, apa itu hierarki? Hierarki adalah suatu susunan hal, objek, nama, nilai, kategori, dan sebagainya, di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai berada di atas, berada di bawah, dan pada tingkatan yang sama dengan yang lainnya. Secara abstrak, sebuah hierarki adalah sebuah kumpulan yang disusun. Untuk pengertian kontrol hierarki adalah penggunaan aturan, kebijakan, hierarki wewenang, dan alat formal lainnya untuk mempengaruhi perilaku pegawai dan menilai kinerja. Contoh dari kontrol hierarki adalah membuat suatu set alternatif. Yang kedua adalah memilih kebijakan terbaik setelah menemukan suatu set alternatif. Dan yang terakhir adalah menentukan prioritas. Dan pendekatan yang kedua adalah pendekatan desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pengetahuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi, maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Untuk pengertian kontrol desentralisasi adalah penggunaan budaya perusahaan, norma kelompok, dan fokus terhadap tujuan daripada aturan dan prosedur untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Contoh dari kontrol desentralisasi adalah, yang pertama, Dinas Pendidikan mengatur pola pendidikan. Yang kedua adalah Dinas Perikanan mengatur potensi perikanan di daerah. Dan yang terakhir adalah pemilihan kepala daerah. Selanjutnya adalah manajemen buku-buku. Berbagai informasi keuangan dan hasil-hasilnya dengan semua pegawai organisasi. Tujuannya adalah untuk membuat setiap pegawai berpikir dan bertindak seperti seorang pemilik bisnis. Dan juga analisis keuangan yang bisa dilakukan berfokus pada rasio, statistik yang menunjukkan hubungan antara indikator-indikator kinerja sebagai keuntungan dan aset, penjualan dan persediaan. Merangkum beberapa rasio keuangan, terdapat 4 rasio yang merupakan tolak ukur. Yang pertama adalah rasio likuiditas, kedua adalah rasio keaktifan, ketiga adalah rasio keuntungan, dan yang keempat adalah rasio leverage. Ya, dan yang terakhir adalah manajemen kualitas total. Manajemen kualitas total ialah komitmen seluruh anggota perusahaan untuk menanamkan kualitas ke dalam setiap aktivitas dengan cara melakukan perbaikan terus-menerus. Dalam artian, strategi manajemen ini ditunjukkan untuk menanamkan kesadaran kualitas pada semua proses dalam organisasi. TQM atau Total Quality Management atau yang bisa disebut dengan manajemen kualitas total adalah suatu pendekatan manajemen untuk suatu organisasi yang terpusat pada kualitas berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan serta memberi keuntungan untuk semua anggota dalam organisasi serta masyarakat. Adapun filosofi dari TQM adalah sebagai efek dari kepuasan konsumen. Sebuah organisasi dapat mengalami kesuksesan. TQM sendiri telah digunakan secara luas dalam manufaktur, pendidikan, pemerintah, maupun industri jasa. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Nomor 1, yang dimaksud dengan kualitas adalah kesesuaian dengan standar dan keinginan pelanggan. Nomor 2, kenapa pegawai diharuskan membagikan informasi keuangan kepada pegawai lainnya? Yaitu dengan tujuan untuk membuat setiap pegawai berpikir dan bertindak seperti seorang pemilik bisnis.